Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama kali Mimin upload video. Karena Mimin asli orang Bogor, maka video Mimin yang pertama akan bercerita tentang mistisnya Gunung Salak. Misteri Gunung Salak yang penuh kisah horor, dari kerajaan gaib sampai harta karun. Berikut adalah penjelasan mengenai beberapa misteri Gunung Salak yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang dianggap sebagai salah satu gunung paling angker di Pulau Jawa. Selain menjadi destinasi wisata dan pendakian yang digandrungi oleh banyak orang, gunung kerap dikaitkan dengan hal-hal supranatural karena menyimpan misterinya masing-masing. Salah satu gunung yang dianggap angker oleh banyak orang dan menyimpan banyak misteri adalah Gunung Salak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Meski punya tinggi yang cenderung sedang ketimbang gunung lain di Pulau Jawa, yakni 2.211 meter di atas permukaan laut, Gunung Salak punya ekosistem hutan yang lebat dan jalur pendakian yang cukup sulit. Kelebatan hutan dan alam yang ada di gunung tersebut lantas menjadi alasan banyak orang mengidentikan Gunung Salak dengan hal-hal horor. Untuk tahu lebih jauh, berikut adalah penjelasan mengenai beberapa misteri Gunung Salak. 1. Kerajaan Gaib Pajajaran. Meski jejak sejarah menunjukkan bahwa kerajaan Pajajaran telah lama runtuh, sebagian masyarakat Sunda meyakini bahwa arwah leluhur kerajaan Pajajaran bersemayam di salah satu puncak Gunung Salak, yakni Puncak Manik. Keyakinan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa kejadian yang sempat dialami pendaki, di mana Puncak Manik kerap dipenuhi oleh orang yang berlalu lalang bak sedang melakukan patroli. Oleh sebab itu, Puncak Manik tergolong sebagai puncak yang suci, disakralkan, dan sebisa mungkin dinetralkan dari berbagai macam aktivitas manusia. 2. Harta karun terkubur beberapa waktu lalu. Masyarakat Cidahu yang tinggal di lereng Gunung Salak meruntuhkan benteng Belanda yang berada di sekitar gunung guna mencari harta karun. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kabar bahwa semasa Perang Dunia II lalu, saudagar dan pejabat kerajaan Belanda diketahui menguburkan harta kekayaan mereka di sekitar Gunung Salak karena takut dengan pasukan sekutu. Namun, nyatanya, perobohan tembok Belanda oleh masyarakat Cidahu tak menghasilkan apa-apa. Bahkan, dalam aksi tersebut, tak sedikit masyarakat Cidahu yang dikabarkan tewas. 3. Tempat yang sering menelan korban jiwa. Ada beberapa titik di Gunung Salak yang diketahui banyak menyebabkan korban meninggal dari kalangan pendaki, yakni di Kawah Ratu dan Curug Seribu. Dua lokasi tersebut memang kerap membuat pendaki tersesat dan bahkan hingga meninggal. Kawah Ratu terletak di pos terakhir sebelum summit puncak. Kawah Ratu berada di kawasan Taman Nasional Halimun yang memiliki ketinggian 1437 mdpl. Mengutip laman resmi Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kawah Ratu merupakan salah satu resort RPTN, yang ada di SPTN Wilayah 3 Sukabumi, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Lokasi ini merupakan kaki Gunung Salak dari sisi lereng selatan gunung itu. Secara administratif pemerintahan, lokasi wisata berbatasan dengan Desa Cidahu, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Kawah Ratu merupakan bekas letusan Gunung Salak, yang terakhir terjadi pada 1938. Dari letusan gunung ini terbentuk area kawah yang dinamai Kawah Ratu dengan luas sekitar 2 hektar. Awal terbentuknya Kawah Ratu adalah dampak dari erupsi freatik yang sering terjadi di Gunung Salak. Sampai saat ini, Gunung Salak masih dalam status aktif namun masih aman untuk didaki. Kawah Ratu merupakan kawah terluas sekaligus kawah termuda yang ada di Gunung Salak. Ada beberapa kawah yang terdapat di Gunung Salak tetapi tidak populer. Sekitar kawah terdapat sungai yang indah sepanjang 1 km dan airnya berwarna hijau. Sungainya sangat cocok untuk pengunjung yang ingin hunting foto dengan pemandangan eksotis. Kawah Ratu memiliki daya pikat tersendiri yang membuat pengunjung betah di kawasan ini. Sampai saat ini, kawahnya masih mengeluarkan air dan uap panas serta gas belerang. Kawah ini sudah sering dijadikan tujuan hiking atau pendakian, sebagai suatu fenomena alam yang menarik. Kawah Ratu cocok untuk para pemula dan persiapan bagi pendaki yang akan mendaki ke gunung yang lebih tinggi. Kawah Ratu dapat dicapai melalui perjalanan pendakian sekitar 1,5 jam 3,5 km dari resort Kawah Ratu di Cidahu. Di tengah jalur pendakian, terdapat suatu lapangan yang luasnya sekitar 0,75 hektar.
Lapangan ini dapat digunakan untuk berkemah, karena kandungan belerangnya masih sangat tinggi. Jadi para pengunjung dilarang untuk turun ke bawah ke dasar Kawah Ratu. Selain Kawah Ratu, di Gunung Salak juga terkenal dengan air terjun atau curugnya. Salah satu ikon curug di Gunung Salak adalah Curug Seribu. Curug Seribu sendiri merupakan tempat wisata alam yang berada di Kota Bogor, terletak di kawasan area wisata Gunung Salak Endah. Curug Seribu yang memiliki ketinggian sekitar 100 meter ini tentunya menyimpan sebuah pesona alam yang indah serta mitos yang tidak kalah serunya. Nah, berbeda dengan air terjun pada umumnya, di Curug Seribu sendiri tidak disarankan untuk berenang atau bermain di bawahnya langsung karena arusnya sangat deras, sehingga mengancam keselamatan bagi para pelancong. Membicarakan tentang mitos di Curug Seribu akan membuat siapapun tercengang, karena di balik keindahan dari curug tersebut terdapat sebuah cerita yang mengerikan. Mengapa bisa dikatakan begitu? Karena curug ini telah memakan korban yang terbilang cukup banyak. Hampir setiap tahunnya ada saja korban yang jatuh sehingga baik saat di lokasi utama maupun melintasi trek saat datang atau pulang kalian harus selalu hati-hati. Warga setempat juga beranggapan kalau kawasan Curug Seribu ini sendiri memang sangat mistis dan selalu makan korban. Namun yang terpenting saat berwisata ke curug ini kita harus selalu sopan serta tidak sombong. Lalu selalu patuhi segala aturan yang ada di kawasan ini, seperti tidak melewati garis pembatas yang telah ditata sedemikian rupa. Mistisnya tempat ini sudah mulai terasa dari pintu masuk terutama saat berada di lokasi Curug Seribu, sehingga memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap aktivitas-aktivitas tak kasat mata. Selain korban jatuh, di kawasan ini juga seringkali terjadi pengunjung yang kesurupan. Menurut warga sekitar biasanya yang kesurupan tersebut menitip pesan untuk menjaga curug dengan baik serta bagi para pengunjung agar tidak melintasi kawasan yang dilarang. Salah satu tempat yang dilarang adalah kolam utama di Curug Seribu. Konon, dari cerita-cerita pengunjung, terkadang terdengar jeritan minta tolong dari dalam kolam tersebut. Meskipun belum terbukti secara ilmiah, dari cerita ini telah menambah dimensi mistis pada tempat ini. Banyak pengunjung yang merasa tidak nyaman saat berada di sekitar Curug Seribu. Meskipun pemandangan dan keindahan air terjun itu tidak dapat kita sangkal, beberapa orang mengaku merasa ada yang mengganggu kenyamanan mereka. Keberadaan makhluk gaib dan cerita kesurupan mungkin memberikan penjelasan bagi perasaan-perasaan ini. Mitos yang menyelimuti Curug Seribu di Bogor tidak hanya merupakan sebuah air terjun biasa. Cerita mistis yang melingkupinya telah menciptakan aura misteri yang sulit diabaikan. Mulai dari trek curam hingga cerita-cerita gaib tentang penunggu air terjun ini, semuanya telah memberikan dimensi baru pada pengalaman berkunjung ke Curug Seribu. Meskipun mitos sangat seram, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa misteri dan aura keanehannya telah memberikan daya tarik yang unik pada tempat ini. Demikian informasi sekilas mengenai misteri yang ada di Gunung Salak, Jawa Barat yang menyimpan berbagai rentetan cerita-cerita mistisnya. Tetapi dengan pesona eksotisnya, Gunung Salak tetap menjadi primadona bagi para pendaki gunung dari seluruh Nusantara, bahkan dari negeri-negeri Paman Sam. Sekian penjelasan tentang mistisnya Gunung Salak. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian mohon maaf. Jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen agar channel ini dapat berkembang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.